Selamat siang rekan-rekan peternak ayam, sahabat Helemoyo Farm. Saat ini kita lagi berada di Manrehe, di salah satu rencana atau tempat peternakan ayam petelur milik salah seorang warga. Ini kami minta izin kepada beliau untuk bisa berbagi dengan kita, karena usaha ayam petelur, peternakan ayam atau ayam petelur saat ini sangat-sangat menjanjikan. Di Nias Barat sendiri kebutuhan telur ayam itu tidak bisa terpenuhi. Sebagian besar itu harus didatangkan dari luar kota, sehingga beberapa masyarakat tertarik untuk membudidaya sendiri ayam petelur itu. Nah, kebetulan kita berkesempatan hadir dan diperkenankan untuk kita videokan, kita share kepada semua bagaimana proses pembuatan kandang ayam petelur ini, sehingga ini nanti memudahkan kita ketika memulai untuk pembuatan kandang untuk ayam petelur ini. Pertama kami sampaikan bahwa bahan utama di dalam pembuatan itu kayu dan juga bambu. Nah, setelah kita diskusi dengan yang punya kandang ini, farm ini, bambu-bambu yang ada di sini, nih bambu-bambunya, bambu ini melalui proses pengawetan. Sebenarnya pengawetannya sederhana. Kenapa ini perlu diawetkan? Supaya bambu ini bisa bertahan lama, bisa sampai puluhan tahun, tidak dimakan rayap. Nah, bagaimana prosesnya? Menurut beliau, yang dilakukan pertama adalah bambu-bambu ini direndam dulu di air selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu direndam di air, dan barulah kemudian diangkat dari rendaman, dibersihkan, dan kemudian dijemur. Nah, setelah kering ini seperti ini, maka barulah proses pembuatan kandang ini dimulai. Pertama, ini ada 4 tingkat. Ada tingkat pertama itu 1, lalu 2, 3, dan 4. Ini supaya lebih jelasnya, masing-masing ini nanti diisi 1 ayam untuk satu kandang. Dan ini jaraknya, ini bambu dengan bambu ini 1 jari ya. Nah, ini tengok jari kami 1 jari. Ini jadi dan begitu juga di alasnya ini ya 1 jari. Artinya ukurannya sebenarnya adalah bagaimana supaya telur tidak jatuh. Dan kemudian ini dibuat miring. Ini kemiringan dari belakang ke depan dibuat miring supaya telur-telur nanti bisa menggelinding keluar dan tidak jatuh. Ini yang perlu diperhatikan. Dan kemudian ini dikasih bambu di sini sebagai pembatas atau penyangga supaya telur tidak jatuh di bawah. Dan ini salah satu keuntungan dengan kandang sistem ini adalah kita bisa memaksimalkan, melihat mana ayam-ayam yang tidak bertelur, sehingga kita bisa memberikan perlakuan khusus. Memang ada juga dengan sistem umbar, namun salah satu kelemahan di situ adalah kita tidak tahu mana ayam yang bertelur dan tidak bertelur. Jadi ini salah satu kelebihan dari kandang sistem baterai ini. Jadi di sini ditata sedemikian rupa, ini sedemikian jauh, udah berapa puluh meter ini kandang ini. Dan karena ini agak tinggi dia, jadi dalam proses pemberian makan, dan ini kandang ini dibuat kokoh, ini orang bisa berjalan di atasnya, sehingga proses pemberian pakan, ini pakan bisa dilakukan, terlebih yang untuk tingkat di atasnya ini ya bisa dilakukan dengan baik. Jadi ini tempat pakan di sini yang dipakai ini talang air.
Ini yang dipakai sedang proses penyambungan talang air, dan nanti akan dipasang tempat minum dari Drepel Niken. Ini sedang dibuat, jadi seperti nanti contohnya. Dan ini pas dikasih di antara apa ini Drepelnya, sehingga nanti ayam di sini dan di sebelah ini mereka bisa minum apa ini. Memang ini keuntungan dengan pakai Drepel Niken ini adalah lebih bersih dan juga lebih mempermudah ketika kita mengisi air minum. Ini hanya satu di tempat tong itu diisi, maka itu nanti semua akan mengalir di Drepel Nikennya. Jadi ini kandang yang sudah hampir jadi. Ini ada 1000 kotak. Nanti di sini akan diisi 1000 ayam. Jadi coba kita bayangkan saja bahwa 1000 ayam itu kalau semua bertelur, jadi setiap hari mereka bisa panen telur mungkin sekitar 900 lebih. Jadi bisa dikali-kali sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita ada meter. Nanti kita coba langsung ukur supaya kita tahu berapa ukuran pasnya ya. Jadi nanti kalau teman-teman buat, ya tinggal ikuti saja model seperti ini. Ini ukuran setiap satu, ini ada 20. Ini ya, 20 cm. Dari belakang ada 40, berarti 20 kali 40. Ini 20 kali 40, ini lebarnya 20, ini 20, dari belakang ke depan ini 40, dan ada disisakan lagi di apa ini ya 20. Jadi ini ada 60 ya, ini 60 sampai di sini, 60 dari belakang sampai depannya ada 60, dan jarak antara ini nih adalah ya diukur saja, adalah telur bisa menggelinding ke depan. Jadi itu jadi bisa diperkirakan. Dan di sini nanti akan dipasang lagi bambu sebagai pembatas. Di sini dikasih bambu, dan nanti di sini ada Drepel Nikennya, tempat minum. Jadi ini dengan kandang seperti ini akan memudahkan dalam proses pemberian pakan dan juga dalam proses panen telur. Coba bayangkan saja 1000 ayam, kira-kira berapa yang bertelur setiap hari. Dan ya memang untuk membuat apa ini kandang ini dan juga untuk mengisinya nanti dengan ayam lumayan juga modalnya. Tapi bagi seorang yang mau berjuang, ya memang harus ada pengorbanan, dan pasti pengorbanan itu nanti tidak akan sia-sia ketika kita melihat ayam-ayam itu sudah mulai bertelur. Harga saat ini di Nias Barat telur ayam itu diecer ada 2000 per butir, dan tentunya ini kalau 2000 per butir kali 900 telur per hari, ya bisa kita kali-kalikan sendiri berapa nanti pendapatan untuk gitu. Jadi bagi Anda yang mau memelihara ayam petelur, ini kita saat ini boleh bebas masuk di kandang ini karena masih belum diisi dengan ayam. Tentunya nanti setelah diisi dengan ayam, tentu akan diperlakukan atau ada dilakukan biosecurity kandang. Tidak sembarangan orang boleh masuk, karena bisa saja nanti orang yang datang itu malah membawa penyakit bagi ayam-ayam itu. Jadi mumpung saat ini masih belum dimasukkan ayamnya, nanti itu sekitar bulan 5 akan dimasukkan ayam di sini. Makanya kita ambil kesempatan untuk melihat-lihat, belajar langsung, dan juga kita berbagi kepada sahabat-sahabat semua. Kami percaya bahwa ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Ayo kita beternak, salam sukses.